pada saat sekarang ini kita sudah melakukan petik ke-7, di mana petik ke-7 ini atau panen ke-7 ini kita mendapatkan hasil yaitu kisaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nandang Stradonil di channelnya Lahan Pintar. Ini kita terus berbagi informasi, edukasi dan teknis di lapangan secara benar dan secara meningkatkan hasil dan produksi tanaman cabai. Baiklah para petani pintar, kita pada saat sekarang ini kita sudah melakukan petik ke-7, di mana petik ke-7 ini atau panen ke-7 ini kita mendapatkan hasil yaitu kisaran 1 ton. Nah, 1 ton ini kira-kira jika dikalkulasikan secara keseluruhan dari 1 sampai ke 7 ini berapa kira-kira. Nah, sebelum kita ketahui, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar terus termotivasi dan edukasinya semakin berkah. Para petani pintar, alhamdulillah petik ke-1 sampai ke 7 sudah kita lakukan, yaitu pada tanaman cabai lahan pintar kita ini. Mungkin yang bagi kawan-kawan yang belum melihat dari awal prosesnya, silahkan dilihat di channel YouTube Lahan Pintar ini. Ada dari 0 sampai 75 hari kita sudah share juga bagaimana fase awalnya, apa yang diberikan dan apa pupuknya. Nah, ini masih pertanyaan seputar jenis bibit yang kita gunakan. Jenis bibit yang kita gunakan ini ialah jenis bibit yang lokal dari bisa dikatakan saya membeli dari penangkar atau tibanya toke dari bibit cabai tersebut, dan toke tersebut menyampaikan bahwasanya bibit yang didapat yaitu bibit yang berasal dari alahan panjang ya, tapi kita tidak tahu bibit lokalnya seperti apa. Nah, para petani pintar dimanapun berada, sebenarnya di dalam budidaya tanaman cabai kita hendaknya melakukan pemupukan dasar secara benar, dan saya melakukan pemupukan dasar bukan pupuk yang terlalu mahal namun berimbang. Nah, pupuk yang saya gunakan tidak jauh dari N, P, dan K, sehingga buah yang bisa dihasilkan bisa seperti yang ada di sekitaran video kita ini yang sering kita upload. Nah, tips dan trik kita sehingga dari 1 sampai ke 7 alhamdulillah hasilnya para petani pintar 3 ton. Baru petik 1 sampai ke 7 hasilnya sudah 3 ton. Nah, petik ke-8 nantinya kita akan review lagi berapa banyaknya. Kemarin petik ke-6 atau petik ke-5 yaitu kisaran petik ke-8 adalah 850 kilo. Nah, petik ke-7 kemarin itu hampir 1 ton atau bisa dikatakan 1 ton. Mungkin kita bagi-bagi ke tetangga maupun ke tenaga kerja yang membantu kita. Nah, rahasianya ialah bagaimana kita memberikan nutrisi dari bagian perakaran dan memberikan nutrisi pada bagian atas, sehingga tanaman cabai kita pada pertumbuhannya dan pada proses pembuahannya lebih kuat daya tahannya terhadap lalat buah, ketebalan dari daging buah itu sendiri tanaman cabai, kemudian bagaimana dia tahan dengan antraknosa atau patek dan busuk buah, sehingga cabai kita bisa dilihat dengan buah yang cukup besar, dia dapat menghasilkan mempercepat proses kilogram dari karung tersebut. Nah, ini yang menjadi acuan bagi kita kenapa kita perlu merimbunkan sejak dini. Sehingga rimbunkan sejak dini, apabila kita berikan pemberian pupuk seperti NPK-nya berimbang dan kita rollingkan selama 14 hari, kita berikan lagi, kemudian 14 hari kita berikan lagi. Ini suatu hal yang sangat penting. Nah, makanya alhamdulillah petik ke-7 ini kita sudah mendapatkan hasil 3 ton secara keseluruhan.
Jika 3 ton secara keseluruhan, mungkin di suatu sisi harganya tidak terlalu tinggi, namun alhamdulillah karena produksi meningkat, kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari awal, yaitu uang ya, rupiah, seperti rupiah. Ya alhamdulillah sudah beberapa kita dapatkan. Nah, itu kita lakukan penanaman selanjutnya. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya ialah jarak tanam. Jarak tanam, kemudian jarak antar bedengan itu yang sangat penting dalam perawatan. Sehingga apabila kita melakukan perawatan pemberian pupuk terus-menerus, itu tidak mengalami hambatan terhadap dia naik atau seperti pucuknya masih naik dan terus berbuah. Itu yang membuat harus kita perhatikan. Apabila kita tanam terlalu rapat, nanti pada saat perawatan dia fase sudah tua istilahnya, itu terjadi hambatan kita memberikan pupuk. Nah, kemudian kita pancangnya atau ajarnya kita perlu tambahkan lagi. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan dan hal yang perlu kita pedomani agar kita tidak gagal di dalam budidaya tanaman cabai. Nah, untuk para petani pintar, tips tersebut yang pertama, sebelum melakukan penanaman, pilih bibit yang jelas asal usulnya. Kemudian yang kedua, perhatikan jarak tanam, perhatikan jarak bedengan supaya perawatan pada fase dia sudah lama berbuah, dia bisa kita rawat lagi. Yang ketiga, perhatikan pupuk samping atau pupuk susulan yang ingin kita lakukan perawatan tersebut, dan perhatikan juga nutrisi apa yang dibutuhkan pada fase dia berbunga. Fosfat jelas dibutuhkan secara keseluruhan. Yang keempat, kita perlu memperhatikan hambatan seperti kulma, dan gunakan yang terakhir ialah gunakan fungisida, insektisida yang tepat. Apa fungisida dan insektisida yang tepat? Silahkan tonton video kita beberapa yang sudah kita masukkan fungisida, insektisida maupun nutrisi di channelnya Lahan Pintar. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Nah, itulah hasil kita pada dari pertama sampai ke-7 kita sudah mendapatkan 3 ton. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi para petani pintar dimanapun berada untuk melakukan budidaya tanaman cabai. Kalau 3 ton itu kita kalikan, misalnya harga cabai 10.000, kita sudah mendapatkan 30 juta. Jikalau cabai itu 15.000, ya jelas itu sudah kita dapatkan 45 juta. Nah, maka kita terus, yang intinya pada penanaman cabai kita mendapatkan hasil per minggunya, hasil keuntungan per minggu. Dan yang penting jangan kecewa, dan jangan teruslah berkarya, teruslah termotivasi, karena jikalau kecewa kita menanam jelek, itu makanya tanda kita adalah gagal. Kalau kita terus berkarya, tanaman kita jelek, tapi kita tetap konsisten, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.